Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah, kita melanjutkan kajian Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, min alamatis sa'adah wa syaqawah. Di antara tanda kebahagiaan dan kesengsaraan. Apa itu? Min alamatis sa'adati wal falah. Anal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan dan keberuntungan, seorang hamba setiap kali diberikan oleh Allah tambahan ilmu, maka semakin bertambah ketawadhuan dan kasih sayangnya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi. Dan setiap kali ditambah amalannya, semakin bertambah rasa takut dia dan kehati-hatian dia. Wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi. Setiap kali ditambah umurnya, maka berkurang ketamakannya terhadap dunia. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakha'ihi wa badlihi. Setiap kali ditambah hartanya, semakin bertambah pula kedermawanannya. Wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas. Semakin ditambah, dinaikkan kedudukannya, maka semakin ia dekat kepada manusia. Wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Dan semakin ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berusaha tawadhu kepada manusia. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Di sini beliau menyebutkan tentang tanda siapa yang diberikan oleh Allah kebahagiaan. Siapa itu? Yang pertama, seorang hamba semakin ditambah ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu, semakin rahmat dan kasih sayang. Sebaliknya, akhi, ya, seorang hamba ketika banyak ilmu tapi semakin sombong, itu menunjukkan dia sengsara hakikatnya. Ilmu tidak bermanfaat dan tidak memperbaiki hatinya sama sekali. Karena memang ilmu tidak untuk disombongkan. Ilmu bukan untuk dibanggakan. Akan tetapi hakikatnya ilmu itu untuk diamalkan dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang yang bahagia, siapa itu? Setiap kali ditambahkan ilmu kepadanya, maka akan bertambah ketawadhuan dia. Akan bertambah rahmat kepada manusia. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilmu. Maka Allah pun mensifati dirinya dengan rahmat dan kasih sayang. Maka karena Allah ilmunya mencakup segala sesuatu, maka rahmat dan kasih sayang Allah pun mencakup segala sesuatu. Ini di antara doa malaikat pemikul arash. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ya, waqihim adzabal jahim. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Allah mengatakan dalam Al-Quran ini tentang doa malaikat pemikul arash. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Berarti ilmu itu akan selalu dibarengi dengan rahmat. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kasih sayangnya. Kasih sayang dia kepada manusia. Bukan malah semakin bertambah kesombongannya. Bukan kemudian semakin bertambah rasa ujub dan bangga dirinya, tidak. Ya. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufi wa hadarihi. Semakin bertambah amalan salehnya, maka semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang ini diberikan oleh Allah keberuntungan. Ini tanda orang ini diberikan oleh Allah kesuksesan. Ya. Semakin ia bertambah beramal saleh, semakin ia takut kepada Allah. Semakin ia waspada dan hati-hati.
Tapi ketika seorang hamba semakin bertambah amalan solehnya, tapi kok malah membuat hatinya keras, ya, pasti ada sesuatu pada amalan solehnya tersebut. Mungkin amalan solehnya kurang ikhlas. Mungkin amalan solehnya karena mengharapkan dunia. Mungkin amalan solehnya itu karena ingin mendapatkan pujian manusia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Amalan soleh tidak menambah takut dia kepada Allah. Amalan soleh malah semakin mengeraskan hatinya. Na'udzubillah. Wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi. Di antara tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah keberuntungan apa? Setiap bertambah ilmunya, umurnya bertambah, berkurang rasa tamak dia terhadap kehidupan dunia. Karena ia tahu bahwa ajalnya semakin dekat. Ia tahu dia harus apa yang harus dia persiapkan menuju kematian. Maka ketika semakin bertambah umur, semakin ia banyak berdekatan diri kepada Allah. Semakin berkurang rasa tamak dia kepada dunia. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itulah orang yang umurnya sudah tua 60, 70 tapi ternyata masih tetap saja ia tamak terhadap harta dunia. Ya, maka sampai kapan dia akan mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan soleh menuju kematiannya? Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, keberuntungan, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Setiap kali bertambah hartanya, semakin bertambah kedermawanannya. Ya, semakin ia bertambah hartanya, semakin dermawan, semakin ia berinfak. Bukan menyebabkan harta itu semakin pelit, semakin dia cinta harta, tidak. Tapi ia faham, ia sadar bahwa setiap harta-harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun berusaha menjadikan harta sesuatu yang akan bisa mendulang pahala yang banyak sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Setiap kali naik ya pangkat dan kedudukannya, semakin naik jabatannya, semakin dia dekat kepada manusia. Ini tanda orang yang beruntung, kata beliau. Kadang ada orang yang semakin naik jabatan, semakin ia jauh dari manusia, semakin tidak peduli dengan kebutuhan manusia, semakin ia sombong. Ya. Maka ini tanda dia bukan orang yang beruntung. Ini tanda ia bukan orang yang sukses. Orang yang sukses dan beruntung dan bahagia itu siapa? Ketika ia semakin naik pangkat, semakin naik kedudukan, semakin ia tawadhu, semakin ia dekat kepada manusia, dan semakin ia berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. Subhanallah. Dan sedikit sekali orang-orang seperti ini akhul Islam. Ya. Wa alamatus syaqawah. Sebaliknya kata beliau, tanda orang yang syaqawah. Siapa itu orang yang syaqawah? Yang sengsara. Annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi. Ya, setiap kali bertambah ilmunya semakin sombong ya. Dia merasa dirinya lebih. Dia merasa bangga dengan keilmuan dia. Lalu ia pun memandang orang lain ya remeh di matanya. Maka orang seperti ini hakikatnya akhi, dia tidak sukses dengan ilmunya. Hakikatnya ilmunya tidak memberikan rasa takut dan tawadhu kepada Allah. Sehingga ilmunya tidak memberikan manfaat untuk hatinya sama sekali. Maka orang yang diberikan kesengsaraan ya dengan ilmu itu tidak menyebabkan ia tawadhu dan takut kepada Allah. Tapi ilmu itu malah menyebabkan ia sombong. Yang menyebabkan ia ujub. Menyebabkan ia semakin tertipu oleh kelebihannya itu. Subhanallah. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhannihi bi nafsihi. Kemudian tanda kesengsaraan. Seseorang semakin bertambah amal, semakin ia bangga dengan amalnya. Semakin ia menganggap remeh orang yang tidak seperti amalnya. Semakin ia merasa husnudzon terhadap dirinya.
bahwa dirinya diberikan kebaikan, bahwa dirinya pasti masuk surga dan yang lainnya. Lalu kemudian ketika melihat orang lain, ia meremehkannya. Coba ya akhi, kita yang sudah ngaji, ya, pernahkah ketika kita melihat orang lain ya yang amalannya kurang dari kita, atau mungkin tempo mengajinya lebih sedikit dari kita, ternyata kita kemudian memandangnya dengan pandangan kepremehan, lalu kemudian melihat diri kita lebih dari dirinya. Ya, coba kita jangan memikirkan orang lain dulu, pikirkan diri sendiri dulu. Saya selama menuntut ilmu ini dan beramal saleh, pernahkah kita menganggap remeh orang lain? Orang yang baru ngaji datang ke majelis taklim, ya, kemudian kita pandang dengan pandangan remeh karena kita melihat misalnya penampilannya masih jauh dari sunnah, ya, karena jilbabnya belum sesuai syar'i. Kemudian kita pun remehkan dia, kemudian kita pun ya sinis terhadap dia. Kalau itu ada pada diri kita, berarti ternyata amalan soleh kita ini tidak memberikan manfaat. Ternyata itu ada tanda kesengsaraan pada diri kita, na'udzubillah. Kata beliau, wa kullama zida fi umurihi zida fi hirsih. Semakin bertambah umur, semakin bertambah kerakusan dia. Semakin bertambah umur, semakin bertambah ya rasa kikir di hatinya tersebut, subhanallah. Sehingga akhirnya dia disibukkan oleh dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Ini tanda orang sengsara. Wa kullama zida fi malih zida fi bukhlihi wa imsakihi. Setiap kali bertambah hartanya semakin bakhil, semakin ya rasa jiwa dermawan di hatinya dia semakin kecil. Maka orang seperti ini, akhi, hartanya berarti memberikan mudarat buat dia. Hartanya akan menyengsarakan hidupnya di dunia dan akhiratnya. Wa kullama zida fi qadri wajahihi zida fi kibrihi wa tihihi. Dan semakin bertambah pangkat dan kedudukannya, semakin ia bertambah kesombongannya. Ini pun tanda orang ini sengsara. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa hadhil umur ibtila'um minallah. Perkara-perkara ini berupa ilmu, berupa amalan saleh, demikian pula berupa bertambahnya harta, yang naiknya kedudukan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihanun yubtala biha ibadah. Ya, yabtali biha ibadah, dan itu ujian yang Allah ingin uji seorang hamba dengannya. Banyaknya ilmu ujian, sahih. Ya, ketika kita mempunyai ilmu yang banyak, ujian, ini ilmu diamalkan atau tidak. Ya, ilmu ini menambah rasa takut dia kepada Allah atau tidak. Ilmu tersebut menambah ketawaduan kita kepada manusia atau tidak. Ujian ya akhwal Islam. Wa yas'udu biha aqwamun wa yashqa biha aqwamun. Maka dengan ujian-ujian itu ada yang bahagia, ada pula yang sengsara. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sengsara. Ya, ketika Allah berikan kepada kita kelebihan ilmu, ketika kita dibukakan pintu-pintu amal, ketika dibukakan kepada kita pintu-pintu harta dan kesenangan dunia, ketika dinaikkan derajat kita dan kedudukan kita, maka cobalah ya akhwat Islam kita berpikir sejenak ya tentang diri kita. Selama ini semua itu ya sudahkah menambah kebaikan kita ataukah malah menambah kesombongan dan rasa ujub kita, na'udzubillah. Kemudian beliau berkata, wa kadzalikal karamatu imtihanun wa ibtila'un. Demikian pula karamah. Karamah itu hakikatnya ujian yang Allah ingin uji seorang hamba dengannya. Kal mulki wa sultani wal mal. Karamah itu berupa apa? Kerajaan, kekuasaan, harta. Semua itu adalah merupakan ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika melihat ya singgasana Ratu Bilqis tiba-tiba ada di hadapan beliau ya sebelum beliau mengejapkan matanya,
Beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk Allah menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat Islam, a'azakumullah. Kita tidak ingin ujian-ujian seperti itu menipu diri kita. Keilmuan yang banyak, kita tidak ingin menjadikan kita semakin sombong. Amalan soleh yang banyak, hafalan Quran yang banyak, hafalan hadis yang banyak, tidak ingin membuat kita tertipu darinya, ya akhi. Apalagi ketika dibukakan pintu-pintu dunia, ya dinaikkan derajat kita, semakin seseorang tersohor dan terkenal, akhirnya lupa daratan, lupa kepada pencipta Allah, kepada pencipta dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Beliau berkata lagi, "Fan-ni'amu ibtila'um minallah wa imtihan." Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita pun juga ujian. Yadhharu biha syukru syakur wa kufrul kafur. Dengan nikmat itu akan terlihat siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Ya, Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat berupa ilmu, berupa harta, berupa kedudukan. Itu semuanya adalah merupakan ujian, akhi. Akan terlihat siapa yang bersyukur kepada Allah dan akan terlihat siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita seringkali melihat kasih sayang Allah kepada kita dengan nikmat. Seakan kalau nikmat itu banyak kepada kita, kita menganggap Allah telah sayang kepada diri kita. Ketika nikmat itu kurang, seakan kita menganggap Allah tidak sayang kepada kita. Bukan itu tolak ukur parameter kasih sayang Allah kepada seorang hamba, tidak. Justru nikmat adalah ujian. Banyak orang dengan nikmat dia kufur kepada Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kama annal mihan balwa minhu subhanah. Sebagaimana musibah-musibah yang menerpa kehidupan manusia pun juga ujian dari Allah. Ya. Bahwa yabtali bini'am kama yabtali bil masaib. Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat. Sebagaimana Allah juga menguji hambanya dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. Adapun manusia, apabila Allah menguji dia dengan kenikmatan, dan Allah pun memberikan kemuliaan berupa harta dan kedudukan, dan memberikan nikmat-nikmat kepada dia, maka si hamba ini berkata, Allah telah memuliakan aku, Allah telah menyayangi diriku. Adapun apabila Allah menguji dia dengan disempitkan rezekinya, dia berkata, Allah menghinakan diriku, Allah tidak sayang kepadaku. Allah mengatakan tidak, sekali-kali tidak. Ya. Artinya, laisa kullu man wasa'tu alaihi wa akramtu wa na'amtu yakunu dzalika ikraman minnillah. Tidak setiap yang aku luaskan rezekinya, tidak setiap orang yang aku berikan nikmat kepadanya, itu tanda sebagai kasih sayang Allah kepadanya. Belum tentu. Bisa jadi Allah murka kepada seorang hamba. Tapi kemudian Allah luaskan rezekinya agar bertambah adab dia dan kerasnya siksa dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatihi. Kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa innama huwa istidraj. Itu hakikatnya adalah diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin sesat, agar semakin keras siksanya, naudzubillah. Kemudian Rasulullah sabda, bacalah firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka melupakan apa peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga apabila mereka telah bergembira terhadap pemberian yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Sekonyong-konyong azab itu menimpa mereka. Fa idza hum mublisun.
Lalu mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa, na'udzubillah. Subhanallah. Ya akhi, kenikmatan terkadang tanda murkanya Allah kepada hamba. Dengan nikmat tersebut Allah ulur ia agar ia tambah jauh dari kebenaran. Tapi nikmat juga terkadang tanda kebaikan kepada sebagian hamba yang bersyukur kepadanya. Makanya ya banyaknya kenikmatan itu bukan sama sekali tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Wala kullu man dayyaqtu alaihi rizqahu wabtalaitu yakunu dzalika ihanatan minnilah. Demikian pula tidak setiap orang yang disempitkan rezekinya itu tanda Allah menghinakannya, tidak. Bisa jadi orang yang disempitkan rezekinya itu sebagai pemuliaan Allah kepada dia. Allah ingin selamatkan ia dari api neraka. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan di dalam penjara di bawah tanah agar selamat dari fitnah para wanita. Disebutkan oleh Hafidz Ibn Rajab, ya, sebuah asar dari seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Mas'ud. Apabila Allah mengetahui bahwa seorang hamba apabila diberikan kekayaan itu akan memasukkan ia ke dalam api neraka, Allah akan berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan itu. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Tidak, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin semakin bertambah maksiat kok bertambah kesenangan, tidak. Kita pun tidak ingin ketika kita diberikan oleh Allah kesempitan rezeki, kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin akhi, ya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersyukur akan nikmat-nikmatnya, mensyukuri nikmat berupa ilmu, berupa amalan saleh, sehingga menambah kebaikan buat diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mensyukuri nikmatnya dan senantiasa menggunakan nikmat tersebut untuk beramal saleh dan menjauhi kemaksiatannya. Wabillahi taufiq. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan faedah yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan silahkan bagi ikhwatal Islam yang ingin bertanya secara langsung melalui atau via telepon memperdalam materi, bisa menghubungi nomor kami di 0218233661. Kami ulang kembali di 0218236665. Kami ulang kembali 0218233661. Kami akan buka telepon yang pertama, silahkan di waktu yang pertama ini. Kami berikan kesempatan bagi Anda, sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana? Di Kota Kisaran. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang begitu jelas. Ishak di Kota Kisaran. Halo. Iya, kurang begitu jelas Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ishak di Kota Kisaran. Ishar di Kisaran. Di Kisaran. Halo. Ya. Halo. Iya. Agak sedikit bergeser dari tempat Bapak agar sinyalnya kuat, Pak. Iya, sudah. Iya. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Bapak. Iya, begini Ustaz. Kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua dan membahagiakannya. Dan bagaimana seandainya Hilang. ada anak yang cara berbaktinya itu dengan mungkin cara yang tidak syar'i, seperti merayakan hari ulang tahunnya, Oh iya. memberi kado, tapi orang tua itu senang. Nah, apakah itu termasuk menyenangkan hati orang tua? Gitu? Baik Bapak. Iya, jazakallahu khair. Wah iya. Wassalam. Saya berjelas Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustadz menyenangkan hati orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua, tapi dengan amalan-amalan yang enggak syar'i Ustadz. Seperti contoh merayakan hari ulang tahunnya, walaupun itu tidak syar'i, tapi orang tua senang Ustadz. Apakah ini termasuk birrul walidain kepada mereka Ustadz? Tentunya menyenangkan orang tua jangan menyebabkan kemarahan Allah kepada kita. Orang tua kita senang, tapi kalau Allah murka bagaimana? Dengan membuat syariat yang tidak diizinkan olehnya.
Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu ya, yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dari agama ini? Kita ingin membahagiakan orang tua, tapi kita lupa kepada pencipta orang tua. Kita ingin orang tua kita senang, tapi kita tidak ingin berpikir bagaimana Allah senang kepada kita. Maka tentunya ya menyenangkan hati orang tua jangan dengan cara menghalalkan segala cara. Kita ingin agar orang tua kita senang, Allah pun senang kepada kita. Ya, bukan hanya sebatas orang tua yang senang tapi ternyata Allah murka kepada kita. Jangan sampai hal seperti itu terjadi ya akhi. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218233661. Sebutkan nama dan alamat Anda. Kami berikan kesempatan kembali. Kesempatan kedua untuk Anda, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Arif di Samarinda. Silakan Pak Arif di Samarinda. Pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan Pak Arif di Samarinda. Iya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz masalah tentang puasa. Kebetulan saya punya istri nih Ustaz. Iya. Jadi istri saya ini pada tahun yang lalu ada beberapa puasanya yang ketinggalan. Akan tetapi belum sempat dibayar Ustaz pada bulan-bulan yang lalu. Sedangkan ini sudah masuk bulan Syaban Ustaz. Sedangkan istri saya sekarang dalam keadaan mengandung sudah masuk 5 bulanan lah Ustaz. Iya. Kiranya apakah ada yang terbaik mungkin bagi istri saya, karena takutnya ada masalah dengan kandungannya Ustaz, tentang membayar puasanya yang belum sempat dibayar. Menurut Ustaz, yang terbaiknya seperti apa berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih? Baik. Mohon fatwanya Ustaz. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah fikih ya, Iya, fikih puasa. Mungkin lebih bagusnya diserahkan ke Dr. Erwandi saja. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Iya. Demikianlah tadi Bapak, nanti bisa Bapak menghubungi kembali pada saat kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Erwandi di hari Jumat esok hari atau hari Jumat yang akan datang. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi Anda yang bertanya di 0218233661. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Hafsah di Kerinci. Abu Abdullah di Kerinci, silakan Pak pertanyaannya. Gini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda mau tanyakan ini Ustaz, di luar dari tema ya Ustaz ya. Ini Anda sebagai penuntut ilmu di Kerinci Ustaz mengalami sebuah masalah Ustaz, tentang gimana kita menuntut ilmu. Katanya maksudnya Ustaz Fulan ini ditakdir sama Syekh Fulan. Saya mau menuntut ilmu di sini, Ustaz yang lain katanya ditakdir lagi sama Ustaz si Fulan itu Ustaz. Gimana kiat-kiat anak untuk menuntut ilmu dan menanggapi dekatan-dekatan teman anak kayak gini. Soal tahdir mentahdir tambahnya. Iya Ustaz. Cukup Bapak ya? Iya. Iya, fiik barakallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak yang berada di mana? Kerinci tadi Ustaz. Kerinci, ya. Memang di zaman ini masalah tahdir mentahdir ini luar biasa. Banyak menghalangi penuntut ilmu untuk
mengambil ilmu dari para ahlinya. Hanya karena adanya tahdzir-tahdzir. Hal ini dikarenakan pertama, banyaknya orang yang masuk dalam dunia tahdzir dengan tanpa ilmu dan tapi hanya sebatas dengan semangat. Yang kedua, tidak adanya kasih sayang ya di hati mereka untuk bagaimana memberikan hidayah kepada manusia. Semangat mereka hanya untuk mentahdzir. Yang ketiga, ya ketidakfahaman dalam kaidah-kaidah dan dhawabit serta batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Ketahuilah Bapak bahwa mentahdzir atau memvonis seseorang itu sesat adalah masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalilnya. Yang terkadang ijtihad itu bisa benar dan bisa salah. Ya. Apabila memang tujuan mentahdzirnya itu adalah karena Allah, lillah, dan tujuannya adalah memang bukan karena kebencian, kedengkian, hawa nafsu, barangkali yang mentahdzirnya dapat pahala. Tapi kalau dia salah, ya Allah maafkan dia. Tapi kalau ternyata mentahdzirnya karena memang kebencian, kedengkian yang ada di hatinya, Allah berikan kepada dia dosa. Ya, karena ia telah merusak kehormatan seorang muslim, dan itu termasuk dosa besar dan bukan dosa kecil lagi. Nah, Bapak lihatlah, karena tahdzir itu tidak mutlak benar. Ya, tahdzir bisa salah dan bisa benar. Kita tidak boleh mengikuti tahdzir seorang ustadz pada segala keadaan. Ya, walaupun kita tahu misalnya yang ditahdzir, sebetulnya kita tahu dia akhlaknya baik, akidahnya bagus, manhajnya lurus. Ya, tapi kemudian karena yang mentahdzir ini tidak pernah tabayun dan juga hanya sebatas mendengar selenting-selentingan saja, ya, atau mungkin kan ada kedengkian di hatinya, maka yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 28, "Idza hakama al-ustadzu bihajri syakhsin." Apabila seorang ustadz menghukumi untuk menghajar seseorang, ya, untuk meninggalkan seseorang, nudhir, wajib dilihat alasannya apa. Ya, kalau fa'in irtakaba dzamban syar'iyyan, kalau ternyata memang yang ditahdzir tersebut melakukan sebuah dosa secara syar'i, ya, dan diyakini itu sebagai sebuah dosa secara syar'i, maka dihajar sebatas dosanya saja, tidak boleh lebih. Ya, sementara masalah tahdzir yang ada di Indonesia ini kebanyakan masalah ijtihadiyah. Seorang ustadz berijtihad tampaknya lebih maslahat seperti ini. Tapi ustadz yang lain memandang ini tidak boleh. Kemudian mereka memaksakan ijtihadnya untuk diterima, lalu mentahdzir orang yang tidak mau menerima ijtihadnya. Lalu kemudian dia menganggap bahwa ijtihadnya itu sebagai sebuah pokok-pokok agama yang harus diterima. Ini sebetulnya bahaya. Ya, banyak mengelabui orang-orang awam. Ya, seperti masalah menghukumi suatu yayasan, menghukumi suatu ini. Kemudian ada ustadz yang satu memilih untuk ta'awun, kerjasama, selama itu dalam perkara yang baik. Lalu kemudian yang satu memandang tidak boleh ta'awun, yang memandang tidak boleh kemudian memaksakan pendapatnya. Lalu kemudian mentahdzir orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Subhanallah. Inilah akibat daripada dhiqus sadr, ya, sempitnya hati dan tidak lapangnya dada. Ya, demikian pula menunjukkan kepada kurangnya keilmuan dalam masalah-masalah yang mana ijtihadi dan mana yang sifatnya memang sebuah pokok-pokok agama yang tidak boleh disalahi. Seakan-akan semua yang dia tahdzir harus dijauhi. Padahal dahulu para ulama ketika memvonis seseorang, ya, itu menuduh seseorang sebagai murji'ah ataupun yang lainnya. Kemudian ulama lain menyelisihinya dan menepisnya. Apakah ulama tersebut langsung ditahdzir? Tidak juga. Karena mereka tahu bahwa ini masalah ijtihadi. Ya. Berapa banyak para ulama hadis, para perawi hadis yang dituduh ya mempunyai pemikiran yang menyimpang, ternyata ditepis oleh ulama lain bahwa itu tidak benar. Tapi tidak menyebabkan mereka saling tahdzir, tidak. Nah inilah ya akhi, yang karena kurangnya rasa kasih sayang di hati.
karena kurangnya keilmuan, karena ya kita menganggap seakan-akan tahdzir seorang ustadz ini perkara yang bagaikan Al-Quran, bagaikan sabda Nabi yang tidak boleh disalahi. Kemudian juga akhirnya kita pun merasa takut untuk ditahdzir. Akhirnya takutnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah dalam masalah ini. Hendaklah kita yang pertama, ya, segala sesuatu dengan keilmuan. Lihat batasannya. Lihat kemudian benar atau tidaknya tahdzir tersebut, apakah benar atau tidak. Ya, kalau memang tidak benar kita tolak. Jangan merasa takut ditahdzir oleh ustadz tersebut. Yang terpenting adalah Allah murka atau tidak kepada kita. Nah inilah ya, kewajiban Bapak adalah terus menuntut ilmu, mencari yang hak. Dahulu ketika Imam Bukhari ditahdzir oleh Yahya Adz-Dzuhli, apakah Imam Muslim mendengar tahdzirannya Yahya Adz-Dzuhli? Tidak. Yahya Adz-Dzuhli menuduh Imam Bukhari jahmi. Ya. Tapi kemudian Imam Muslim ya menolak untuk menerima tuduhan gurunya yaitu Yahya Adz-Dzuhli. Karena Imam Muslim memandang Imam Bukhari tidak salah. Ya. Maka kemudian Imam Muslim pun tetap berguru kepada Imam Bukhari. Sehingga akhirnya tidak aneh kita mendengar Imam Muslim selalu direndengkan dengan gurunya Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itulah ya kewajiban kita dalam masalah seperti ini, supaya kita pun juga tidak menjadi orang-orang yang hanya sebatas membeo, ya, tidak hanya sebatas kita ikut-ikutan dan yang lainnya. Akhirnya kita menuduh manusia dengan tanpa ilmu. Wabillahi taufiq. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, sangat bermanfaat sekali Ustaz. Dan kita akan beralih ke pesan singkat beberapa pertanyaan yang telah masuk di nomor kami di 0218233666. Kembali di 081317776543 Ustaz. Yang akan bacakan pertanyaan dari Bapak Udrus di Flores yang bertanya, Ustadz, kiat-kiat apa saja agar kita terhindar dari sifat meremehkan orang? Terkadang dalam kehidupan ini, tatkala kita sudah mapan dari sisi pendidikan, dari sisi harta dan kekayaan, maka kita melihat orang lain cenderung meremehkan, Ustadz. Iya. Itu akibat daripada kita tidak sadar bahwa semua pemberian itu dari Allah. Iya, kita kurang sadar bahwasanya kenikmatan berupa ilmu, ya, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, itu sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita, kita tidak akan bisa seperti itu. Yang kedua, kita kurang ingat bahwa semua itu akan ditanya oleh Allah. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi kedudukan, harkat, pendidikan, semakin ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita menganggap bahwa banyaknya ilmu, tingginya pendidikan, sebuah keistimewaan yang kita hasilkan dengan kehebatan kita. Akhirnya kita merasa lupa, kita pun lupa bahwa itu semua pemberian dari Allah. Dan inilah yang menghinggapi si Qarun, di mana si Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan kelebihan ini karena keilmuan saya. Si Qarun lupa kalau itu semua Allah yang memberikan kepada dia kemudahan. Tapi si Qarun berkata, aku diberikan kekayaan ini, kesenangan ini karena keilmuan saya. La haula wala quwata illa billah. Maka orang yang dengan semakin tinggi ya keilmuannya, pendidikannya, malah menganggap remeh orang lain, ia telah terkena penyakit iblis, di mana iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Coba kita lihat bagaimana para nabi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak diragukan akan keilmuannya. Tapi Nabi Musa berkata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih lisannya dariku. Ya. Ini dia Nabi Muhammad SAW, di mana beliau berkata, aku dibangkitkan pada hari kiamat. Ternyata aku melihat Nabi Musa memegang salah satu kaki Arash. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali dibangkitkan, apakah aku atau dia. Ya.
Maka dari itulah disinilah kita perhatikan tawaduknya para nabi, padahal mereka orang yang sangat tinggi keilmuannya. Nah disinilah ya, agar kita tidak terbawa oleh rasa ujub, kita justru berpikir, ya saya diberikan oleh Allah ilmu dan mengenyam pendidikan tinggi ini, ya apa saya tidak takut semakin bertambah tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kemudian kita melihat dari sisi yang lain. Apa itu? Bahwa kita tidak tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Derajat seorang hamba tidak ditentukan dengan banyaknya ilmu, tapi ditentukan dengan apa yang ada di hatinya. Rasulullah SAW sabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum ya wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian, tidak, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Kita tidak tahu, orang yang kita remehkan itu barangkali lebih takut daripada kita kepada Allah. Yang kita remehkan itu barangkali dia lebih tawadhu. Yang kita remehkan itu barangkali punya amalan saleh yang kita tidak tahu. Dari mana kita tahu bahwasanya kita lebih baik daripada dia? Subhanallah. Maka ya ketika kita menganggap remeh orang lain saja, itu pertanda kita lebih buruk daripada dia. Kenapa? Karena kita sudah dihinggapi rasa sombong. Dan sombong itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Subhanallah, na'udzubillah. Maka coba kita pikirkan hal-hal seperti itu. Kalau ternyata kita ya berhasil meremehkan orang lain, berarti kita telah berhasil merendahkan diri kita di hadapan Allah. Berarti orang itu menjadi lebih baik di mata Allah, daripada diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Dan kami akan bacakan kembali pesan singkat dari saudara Yana di Ciledug. Ustadz, kakak ipar Ana diberikan kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah yang sangat banyak. Namun langkah mereka kami nilai sebagai keluarga salah. Karena kakak Ana menjadikan orang tua Ana sebagai seorang pembantu, Ustadz. Dan kakak Ana tersebut jauh dari ajaran syariat Islam. Kami adik-adiknya sering menasihati kakak, namun sia-sia. Bagaimana langkah selanjutnya agar hal ini tidak berkelanjutan, Ustaz? Saya kasihan sama kedua orang tua saya, Ustaz. Iya, rasa kasihan antum kepada kakak sebagai kasih sayang mudah-mudahan terhadap dia. Karena memang ketika kita melihat ada orang yang tertipu dengan kekayaannya, sampai-sampai akhirnya orang tuanya menjadi pembantu dirinya. Ini sebuah kekurangan ajaran yang luar biasa. Dia lupa kalau dahulu waktu kecil ibunya dan ayahnya telah begitu lelah mendidiknya. Dia lupa ya bahwasanya kalau bukan karena Allah memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, dia tidak akan menjadi sukses seperti itu. Dia lupa kalau dahulu di waktu malam ibunya dan bapaknya selalu ya melantunkan doa untuk dirinya, yang barangkali dengan doa-doa mereka ia menjadi sukses. Dia lupa ya bahwasanya kasih sayang orang tua yang luar biasa itu yang mengantarkan dia kepada kesuksesan dunia berupa harta tersebut. Maka hakikatnya dia tidak sukses dengan hartanya. Hakikatnya harta itu mencelakakan hatinya dan dirinya, bahkan menjerumuskan dalam api neraka. Maka kewajiban antum adalah untuk pertama ya berbaktilah kepada orang tua, berikan contoh yang baik kepada kakak itu, dimana jadikan orang tua itu sebagai tempat untuk mendulang pahala. Perlihatkan rasa hormat kepada orang tua, perlihatkan bakti Anda kepada orang tua agar memberikan pelajaran kepada dia. Yang kedua, ya, berusahalah untuk mengingatkan kakak tentang hakikat kekayaan yang ia miliki. Bahwa kekayaan itu semuanya milik Allah, semuanya dari Allah yang harus disyukuri. Ya, bukan malah menjadikan semakin sombong, bahkan menganggap remeh orang tua. La ilaha illallah. Nah, coba ya diberikan nasihat. Kalau ternyata Anda sebagai adik tidak didengar oleh kakak, seringkali kakak merasa dirinya lebih hebat daripada adiknya mungkin.
Ya mungkin Anda bisa sampaikan kepada seorang ustadz yang dihormati oleh kakak Anda, ya, atau paman yang dihormati oleh kakak, ya, sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dengan mereka memberikan nasihat dan masukan, itu bisa memberikan kepada kakak, ya, manfaat, sehingga ia pun mau menyadari diri. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kami akan bacakan kembali pesan singkat Ustaz dari Abdullah di Depok yang bertanya, Ustadz, bolehkah kita memajang foto keluarga di dinding rumah? Karena kadang itu merupakan momen-momen khusus yang kita bahagia dan bangga dengan foto-foto tersebut, Ustadz. Iya. Kita merasa senang dengan momen-momen itu. Tapi janganlah rasa senang kita itu melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui lisan Rasulnya mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sabda, ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya anjing dan surah, yaitu gambar-gambar bernyawa. Maka ya, ketika kita merasa ini momen-momen yang terbaik, saya merasa senang. Ya. Tapi ingat, momen-momen yang terbaik dan rasa senang itu jangan sampai menyengsarakan kita kepada kehidupan akhirat. Di dunia kita bisa senang, tapi apakah di akhirat kita akan menjadi senang dengan perbuatan kita itu? Karena hakikat kebahagiaan, kesuksesan bukan di dunia. Memori-memori dunia akan diingat di hari kiamat dengan penyesalan. Allah berfirman, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Nanti pada hari kiamat Allah akan datang bersama malaikatnya bersaf-saf dan akan didatangkan neraka jahanam, dan di hari itu manusia akan ingat. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia akan ingat akan perbuatan-perbuatan dia di dunia. Wa anna lahu dzikra, dan sudah tidak ada manfaatnya lagi mengingat-ingat itu semuanya. Lalu ia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, andaikan aku dahulu beramal soleh untuk kehidupan akhiratku. Maka dari itu, ya, memori-memori dunia ketika dalam kehidupan akhirat, ketika kita ingat sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tentunya yang terindah bagi kita adalah di saat kita sedang bisa bermunajat kepada Allah. Saat-saat yang terindah, yang paling bahagia di hati adalah ketika kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Saat-saat yang bahagia, ya, yang memberikan kesan yang terbaik dalam hidup kita hendaklah ketika kaki kita berjalan menuju masjid, ketika tangan kita bergerak dalam ketaatan, berinfak kepada manusia. Itulah sebetulnya momen-momen terindah dalam kehidupan kita. Bahkan keindahan itu akan kita bawa menuju keindahan surga. Adapun ya, momen indah itu berkumpulnya kita dengan sanak saudara. Buat apalah kalau ternyata kita berpisah di akhirat nanti. Ya, kita ingin pertemuan kita dengan keluarga kita berlanjut terus sampai surga. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan mereka oleh keturunan-keturunan mereka, kami pertemukan mereka ya dengan keturunannya nanti di dalam surga. Ini yang kita harapkan. Momen yang terindah di saat kita berkumpul karena Allah dan berjumpa karena Allah. Momen yang terindah di saat kita saling mencintai karena Allah. Membuat keluarga-keluarga yang betul-betul tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bersama-sama masuk dalam surga. Di sanalah kita akan mengingat momen yang terindah waktu di dunia. Adapun di sekarang, momen terindah itu belum tentu masukkan kita ke dalam surga. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Dan kita akan beralih kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami melalui telepon. Silahkan di 021 823 3661. Kami kembali 023 021 823 3661. Persilahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama Pak siapa ini, di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Pak Adi dari Medan. Silakan Bapak bertanya.
katanya Ustaz. Silahkan Pak Adi. Nah, katanya Ustaz gini, membacakan talqin itu katanya kalau ada orang yang meninggal diperbolehkan, katanya hukumnya sunnah di kuburan. Nah, jadi bagaimana itu Ustaz? Jadi pernah saya tanyakan juga, katanya diambil dari karena orang mati itu katanya bisa mendengar sesuai dengan hadis Nabi, katanya orang yang berjalan di kuburan itu mendengar terampah orang yang berjalan katanya yang hidup. Jadi dikatakan Ustaz sunnah katanya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Sunnah apa itu? Sunnah mentalkin mayat di kuburan. Yang kedua, pertanyaan saya Ustaz. Iya Bapak. Katanya kalau kita membacakan Yasin untuk orang yang mati sampai katanya Ustaz. Gimana ini Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik Bapak. Baik, Terima Bapak. kasih banyak Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis yang sahih Bapak, ya bahwa mayat ketika telah dikuburkan dia masih mendengar suara terompah kaki yang mengantarnya. Namun hal itu tidak menunjukkan ya bahwa kita disyariatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW tentunya. Rasulullah yang mengabarkan itu, apakah Rasulullah juga yang melakukannya? Tentu Rasulullah yang paling tahu tentang syariatnya. Dan hadis tentang mentalkinkan mayat ternyata hadisnya tidak sahih, ya, dia hadisnya lemah. Dan para ulama merojihkan akan kelemahan hadis tersebut. Maka karena hadis itu lemah, kita tidak bisa jadikan sandaran. Iya. Yang ada dalam hadis sahih adalah ketika Rasulullah SAW telah menguburkan mayat jenazah seorang Ansar, Rasulullah SAW pun bersabda kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum, fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini, karena ia sedang ditanya. Maka para sahabat pun masing-masing berdoa memohonkan ampunan untuk orang yang berada di dalam kubur tersebut. Ternyata ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Amr bin Al-As berkata ya kepada sekelilingnya ketika ia sedang sakit menuju meninggal dunia, kalau nanti aku meninggal dunia dan setelah kalian kuburkan aku, ya hendaklah kalian berdiam sejenak di kuburanku, ya seperti seorang selama seseorang menyembelih unta kemudian dibagi-bagikan. Maksudnya tolonglah duduk sejenak, berhenti sejenak di kuburanku untuk mendoakan aku. Karena itu yang disunnahkan. Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya mendoakan setelah selesai penguburan. Disuruh untuk mereka masing-masing berdoa kepada Allah agar si mayat ini diberikan kekuatan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, agar diampuni dosa-dosanya. Ya, adapun kemudian dengan cara mentalkin, hai mayat, kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku Allah. Siapa nabimu, jawab nabiku Nabi Muhammad. Siapa agamamu, agamaku Islam. Maka yang pertama, bahwa kemampuan seseorang hamba di alam kubur disesuaikan dengan amalan dia di dunia. Iya. Orang yang mampu untuk mengucapkan sungguh Tuhanku Allah adalah orang yang selama hidupnya dia mengenal Allah, menaati Allah, mengenal hak-hak Allah. Dan orang yang bisa menjawab nabiku Nabi Muhammad adalah orang yang selalu ittiba kepada Rasulullah, menapaki sunnah-sunnah beliau. Dan orang yang bisa menjawab agama Islam, itu yang paham tentang agama Islam ini. Lalu ia menjalankan syariat Islam dalam kehidupan ia sehari-harinya. Nah ini ya, bukan hanya sebatas ditalkin kemudian dengan semudah itu si mayat kemudian mengikuti, belum tentu. Belum tentu ia mampu, walaupun misalnya qadar rakyat mendengar, tapi belum tentu ia mampu untuk menjawabnya. Kenapa? Karena itu disesuaikan dengan kemampuan dia, amalan dia dalam kehidupan dunia dia. Maka dari itu ya, kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang kita anggap sebagai sebuah syariat kecuali dengan hujah yang kuat, yang sahih, dalil yang sahih, bukan dengan hadis-hadis yang lemah. Ya. Adapun kemudian membacaan Al-Quran kepada mayat memang terjadi perselisihan para ulama, Bapak.
apakah itu disyariatkan atau sampai atau tidak. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Ini pendapat yang paling kuat, yang zahir, yang masyhur dari Imam Syafi'i, yaitu bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Dasarnya adalah firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai. Dasarnya kias. Sebagaimana sedekah itu sampai, kurban juga sampai, haji juga sampai, umrah juga sampai karena ada dalilnya. Demikian pula membaca Al-Quran karena itu sama-sama ibadah pun sampai, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Ibnu Katsir lebih memilih pendapat Imam Syafi'i. Dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa kiasnya Imam Ahmad ini bukan pada tempatnya, kata beliau. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah seperti ini tidak berlaku padanya kias. Karena ini masalah gaib. Masalah sampai atau tidaknya itu masalah gaib. Yang tidak bisa dikiaskan. Yang kedua, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kata beliau. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah menghadiahkan bacaan Yasin kepada mayat, kecuali dalam riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan palsu. Iya. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat, padahal beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, mengenai apa yang aku baca, hai Rasulullah, ketika aku ziarah kubur, Rasulullah hanya mengajarkan doa ini saja. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Rasulullah tidak mengajarkan apa-apa selain itu. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk diberitahu apa saja yang dilakukan di kuburan. Wa tarkul hajah an waqtil wa tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dalam usul fikih disebutkan meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Maka di sini akhwat Islam azakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Ini memang masih perselisihan para ulama. Kita hanya melihat mana yang paling kuat dan kita amalkan. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Dikarenakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wabillahi taufik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya terutama dan buat kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah kekuatan agar senantiasa bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.